ini kami jalan-jalan ke sebuah pabrik kerupuk yang ada di Desa Kenanga Indramayu. Namanya Pabrik Sri Tanjung. Wah, ternyata pabrik ini udah berdiri sejak lama loh. Kerupuknya renyah, enak, dan sudah dikirim ke berbagai tempat. Gimana ya strategi prosesnya? Semuanya akan kita bahas satu persatu di presentasi ini. Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Wahyunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi saat ini tuh industri makanan ringan, terutama kerupuk, sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Apalagi untuk pabrik Sri Tanjung ini udah berdiri cukup lama ya, dari tahun 1997. Mereka tuh udah punya segmen pasarnya, terus udah punya pelanggan-pelanggan tetap. Habis itu juga ada kualitas produksinya tuh udah cukup terstandarisasi, jadi sudah bisa dipercaya. Tapi pasti tetap bakalan terus ada tantangan-tantangan yang muncul ya, kayak misalnya naik turunnya harga bahan baku, habis itu juga ada keterbatasannya tenaga kerja, terus ada proses standarisasi yang terus makin meningkat gitu, jadi semakin banyak pesaing juga muncul. Oleh karena itu tuh sistem mereka tuh harus terus diperbaiki gitu seiring berjalannya waktu gitu, supaya bisa terus beradaptasi dan berkembang di era yang saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama tuh akan dijelaskan mengenai gimana nih proses dari awal sampai akhir proses pembuatan kerupuk di pabrik Sri Tanjung. Terus juga bakalan ada menganalisis masalah-masalah yang muncul saat proses pembuatannya, kendala-kendala yang muncul, terus gimana sih cara untuk bisa terus beradaptasi, misalnya pakai mesin-mesin biar terus ada efisiensi, biar bisa terus berkembang. Habis itu juga bakalan ada nih pilihan-pilihan strategi supaya bisa memperbaiki proses produksi kerupuk pada pabrik Sri Tanjung ini. Perkenalkan, nama saya Winda Melani. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang kajian teori. Pada bagian kajian teori di sini kami membahas tentang strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan sistematis yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dapat atau bisa diubah menjadi barang dan jasa yang bernilai. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana sih cara proses produksi atau operasional dirangkai untuk dapat bisa menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Strategi ini bisa mencakup pemilihan peralatan, alur kerja, kapasitas produksi, hingga standar kualitas. Tujuan utama dari strategi proses ini adalah untuk menciptakan efisiensi operasional dan kualitas produk yang konsisten, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam batasan biaya dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pada slide hasil dan pembahasan di sini, saya akan memulai dengan menjelaskan lokasi penelitian yang telah kelompok kami pilih. Kelompok kami melakukan penelitian ini di pabrik Sri Tanjung yang berlokasi di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Perusahaan ini merupakan salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri kerupuk dan sudah memiliki pelanggan tetap dari lokal maupun dari luar kota. Hal ini menyebabkan bahwa produk yang dihasilkan oleh Sri Tanjung ini memiliki daya saing di pasaran. Lalu, lokasi pabrik yang berada di kawasan sentra kerupuk ini juga memberikan keuntungan strategis karena mendukung efisiensi distribusi dan ketersediaan bahan baku. Perkenalkan, nama saya Sylvie Mufliha. Saya di sini akan membahas tentang data dari perusahaan daerah Sri Tanjung. Yang pertama itu ada tahun berdirinya. Jadi, pabrik kerupuk Sri Tanjung ini berdiri pada tahun 1997 oleh Bapak Sunarto selaku pemilik dan pendiri pertamanya. Nah, sejak awal berdirinya, perusahaan ini tuh fokus memproduksi berbagai jenis kerupuk dengan citra rasa yang digemari banyak masyarakat ini. Lalu selanjutnya itu ada jumlah tenaga kerja. Pada saat ini, perusahaan pabrik kerupuk Sri Tanjung itu memiliki 60 karyawan. Nah, 60 karyawan ini bekerja di beberapa divisi, di antaranya itu ada di divisi produksi, divisi penjemuran, divisi pengemasan, divisi distribusi dan pemasaran. Lalu selanjutnya itu adalah jenis produk yang
dihasilkan. Sri Tanjung ini memproduksi berbagai jenis kerupuk, ada kerupuk bawang, kerupuk walet, kerupuk merpati, dan kerupuk udang. Lalu selanjutnya itu jumlah produksi per hari. Dalam satu kali proses produksi ini, Sri Tanjung itu mampu menghasilkan sekitar 1000 unit produk. Nama saya Fadli Bagiani dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan peralatan dan teknologi di pabrik Sri Tanjung yang menggunakan 2 metode pengeringan. Yang pertama metode pengeringan menggunakan penjemuran alami selama 5 dan 8 hari. Metode ini digunakan jika cuaca cerah. Karena selain hemat biaya, metode ini juga dapat mempertahankan cita rasa dalam produk. 2. Menggunakan metode oven yang selama 2-3 hari dengan bantuan pemanas uap dan listrik. Metode ini digunakan saat cuaca sedang hujan atau mendung. Walaupun metode ini menggunakan biaya operasional yang lebih tinggi, pengguna oven menjamin keberlangsungan menggantikan metode yang menggunakan pengeringan secara menggunakan matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi kerupuk di pabrik Sri Tanjung. Yang pertama, pemilihan pengadaan bahan baku. Itu ada 3. Yang pertama, menggunakan bahan baku seperti tepung tapioka, bawang, dan udang. Yang kedua, bahan diperoleh dari Jawa Tengah ataupun Indramayu. Yang ketiga, pemilihan dilakukan secara ketat agar kualitas dan cita rasa dan daya tahan. Yang kedua, pencampuran dan pengelolaan adonan, baik dicampur sesuai resep yang digunakan, dan yang kedua, ditambahkan bumbu seperti bawang dan rempah-rempah. Yang ketiga, menjaga konsisten dan komposisi adonan. Proses ketiga, pengeringan dan penjemuran. Itu ada 3. Yang pertama, dilakukan selama 5 atau 8 hari tergantung cuaca. Yang ketiga, cuaca tidak mendukung digunakan oven. Yang ketiga, bertujuan memperoleh tekstur kering yang sempurna. Saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu proses produksi kerupuk di pabrik Sri Tanjung. Yang pertama itu ada pemotongan dan pengemasan. Pertama-tama kerupuk kering tuh dipotong sesuai ukuran standar. Setelah itu dikemas dengan plastik atau kertas minyak. Semua proses ini itu dikerjakan sama tim packing dengan cara yang higienis dan menarik supaya produk tetap aman dan tetap menarik di mata konsumen. Yang kedua ada retur dan pengolahan ulang. Produk yang tidak terjual atau dikembalikan itu bakalan diproses kembali. Produk ini akan diolah ulang, kemudian dikemas kembali agar bisa dipasarkan lagi. Sistem daur ulang juga bisa mengurangi pemborosan. Lalu yang ketiga itu ada distribusi ke pasar. Setelah dikemas, produk dikirim ke berbagai wilayah seperti Cirebon, Sidoarjo, dan Bandung. Pengiriman dilakukan menggunakan pick up atau enggak armada umum. Pabrik juga bekerja sama pelaku-pelaku UMKM atau toko-toko untuk memperluas pasar distribusi. Lalu di slide selanjutnya itu ada kendala dalam proses produksi dan efisiensinya. Yang pertama itu kendala ada ketergantungan pada cuaca. Proses pengeringan kerupuk masih menggunakan cara tradisional yang sangat bergantung pada cuaca. Kalau musim hujan, proses produksi bisa terhambat karena sulit mengeringkan bahan. Lalu yang kedua itu ada kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Kadang bahan baku yang diterima tidak sesuai standar, entah dari rasa, aroma, atau daya tahan. Hal ini tuh bisa ngebuat produk harus disortir ulang, bahkan ada yang harus terpaksa ditolak. Terus yang ketiga itu ada
sistem distribusi belum terstandar. Distribusi produk masih dilakukan secara manual dan belum punya jadwal tetap. Akibatnya bisa terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau stok kosong di pasar. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada tingginya produk retur. Masih banyak produk yang harus dikembalikan oleh pasar. Ini tuh menambah beban kerja karena harus diproses ulang dan menunjukkan bahwa efisiensi pada produksi itu masih belum optimal. Perkenalkan, nama saya Ulan Maulina. Di sini saya akan menjelaskan berbagai strategi dalam proses produksi yang diterapkan di pabrik Sri Tanjung, terutama bagaimana fleksibilitas menjadi nilai unggulnya. Nah, ada 4 strategi yang diterapkan pada Sri Tanjung. Yang pertama, fokus proses. Untuk produk seperti kerupuk udang dan walet, produksinya dibuat secara khusus sesuai pesanan pelanggan. Jumlahnya kecil namun sangat spesifik. Ini adalah contoh penerapan fokus pada proses. Yang kedua, ada proses berulang. Pada produk kerupuk yang standar, proses produksinya dilakukan secara berulang dengan resep yang sama, sehingga lebih efisien dan mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, ada fokus produksi. Kerupuk yang banyak diminati seperti kerupuk bawang diproduksi dalam jumlah yang besar. Strategi ini cocok untuk memenuhi permintaan pasar massal karena biayanya rendah dan produksinya yang sangat cepat. Yang keempat, ada penyesuaian massal. Nah, pabrik ini juga melayani pesanan dalam jumlah yang besar yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya seperti acara tertentu atau permintaan toko besar. Produk tetap dibuat secara massal tapi bisa disesuaikan dengan rasa dan kemasannya. Selanjutnya, di analisis diskusi adalah salah satu kelebihan pada pabrik Sri Tanjung adalah fleksibilitas dalam pengeringan produk. Mereka menggunakan metode 2, yaitu dijemur secara tradisional dan menggunakan oven. Jadi meskipun cuaca yang tidak mendukung, produksi akan tetap bisa berjalan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Nah, kekuatannya itu bisa beradaptasi dengan cuaca. Yang kedua itu peluang. Peluangnya itu produksi masih bisa ditingkatkan meskipun sedang musim hujan. Yang ketiga itu kelemahan. Kelemahannya itu biaya operasional yang naik kalau misalkan kita pakai oven. Nah, yang keempat itu ada ancaman. Ancamannya itu kayu sebagai bahan bakar bisa langka. Nah, penutupnya, kesimpulan dari slide materi yang saya paparkan adalah strategi proses ini bervariasi dan fleksibilitasnya jadi kunci pabrik Sri Tanjung untuk tetap eksis dan bersaing. Perkenalkan, nama saya Pandia Widiata Ahmad. Saya akan membacakan poin C mengenai tantangan dan saran pengembangan. Sri Tanjung tetap menghadapi tantangan dalam pengembangan produknya. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sri Tanjung ya. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap bahan baku yang berasal dari Batang, Jawa Tengah. Lalu yang kedua, proses produksi yang masih dikatakan manual dan masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksinya. Lalu yang ketiga ialah belum memanfaatkan teknologi digital yang dimana bisa membantu dalam proses pemasaran dan pencatatan produksi. Lalu ada saran strategis. Saran strategis ini ada 3 poin yang dimana yang satu adalah mengembangkan sistem produksi semi modern untuk meningkatkan kapasitas. Lalu yang kedua ada menyusun SOP yang terdokumentasi agar menjaga kualitas dan efisiensi. Lalu yang ketiga ada melakukan pemitraan terhadap platform digital untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas. Slide selanjutnya adalah kesimpulan yang mana PT atau PD Sri Tanjung ini berhasil menetapkan strategi proses yang efisiensi dan tetap menjaga kualitas produknya dengan adaptasi cuaca yang tidak menentu dan pemilihan bahan baku yang selektif. Meskipun masih menggunakan semi tradisional dan masih menggunakan tenaga kerja manusia, Sri Tanjung ini memiliki struktur pembagian kerja yang membantu dan mendukung operasionalnya. Distribusi yang sederhana juga membantu efisiensi biaya. Namun, perusahaan juga masih memiliki kendala seperti pemilihan bahan baku yang masih selektif, lalu sistem distribusi yang masih standar,
tingkat retur yang masih tinggi dan pemasaran yang konvensional atau daerah-daerah tertentu saja. Terima kasih.